Hai, ketemu lagi dengan aku Putra Bagus. Pernah nggak sih laptop atau komputer kalian mengalami masalah atau kerusakan? Mungkin softwarenya atau hardwarenya? Nah, pada video kali ini, aku ingin sedikit memberi tips atau info barangkali bisa menyelesaikan masalah pada komputer atau laptop Anda. Lihat aja ya video ini. Oke, jadi di sini aku ingin menjelaskan macam-macam troubleshooting pada komputer. Yang pertama, komputer menyala sebentar. Jadi itu nyala, habis itu langsung mati. Nah, kalau komputer menyala sebentar langsung mati ini ada dua kemungkinan, yaitu satu, pasta kurang karena pasta berfungsi untuk menyalurkan panas dari integrated heat splitter ke heatsink, sehingga jika pastanya kurang atau kering, itu nanti prosesornya memanas terus mereset atau mati. Jadi itu ada pasta yang untuk diolesin di atasnya prosesor. Terus yang kedua, heatsinknya tidak kompatibel. Soalnya setiap prosesor itu memiliki thermal design powernya sendiri-sendiri atau yang berbeda-beda. Jadi otomatis panasnya juga beda-beda. Sehingga setiap heatsink pada prosesor itu harus berbeda-beda. Untuk gambarnya nih di sini. Terus komputer tidak tampil dan ngehang ketika lampu mati. Nah, ini kalau semisal lagi ngedit, ngegame atau mengerjakan tugas lainnya, terus tiba-tiba mati, habis itu komputernya ngehang. Ada satu, yaitu terjadi jebakan memori, karena dalam setiap komponen komputer itu memiliki kapasitor, yaitu yang berfungsi sebagai menyimpan arus listrik sementara. Permasalahannya itu ketika terus dicoba dinyalakan terus dan menyalurkan arus listrik, kapasitor itu menjadi bermasalah karena akan kecenderungan kapasitor tidak bisa diisi ketika masih ada isi. Jadi otomatis karena setiap komponennya itu seperti memori memiliki kapasitor, dipastikan itu menjadi masalah. Nah, pencegahannya itu memasang UPS, uninterruptible power supply, kayak berupa baterai yang digunakan untuk menyimpan listrik sementara saat lampu mati. Nih untuk gambarnya UPS. Lalu komputer menyala sebentar, langsung mati, terus sekitar 3 detik, dan ketika dinyalakan kembali bisa hidup tapi tidak ada tampilannya atau kosong polosan. Nah, itu berarti prosesor yang kalian gunakan tidak cocok dengan motherboard kalian. Jadi prosesornya itu nggak cocok. Solusinya ya beli lagi prosesornya. Lanjut. Komputer menyala tapi tidak ada tampilan di layar. Hal ini sering saya temui. Ternyata permasalahannya itu cuma sepele, yaitu RAM atau memorinya kendor, atau kaki-kakinya yang kuningan itu yang bawah, atau kaki-kakinya itu kotor, atau memorinya mati. Solusinya lepas RAM-nya, pasang lagi. Kalau enggak, bersihin kaki RAM pakai penghapus pensil satu arah gesernya. Terus beli baru, beli yang mahal dan bagus sekalian.
Komputer berbunyi bip 3 kali, pendek atau cepat. Namun power hidup tapi tidak ada tampilan, itu berarti kerusakan pada VGA cardnya. Bisa jadi VGA cardnya kendor atau kaki-kaki VGA-nya kotor. Solusinya sama seperti masalah RAM tadi. Copot lagi, pasang lagi VGA cardnya, bersihkan kaki-kaki yang berwarna kuning, atau beli lagi, beli baru yang bagus sekalian. Lanjut. Komputer berbunyi bip terus menerus dan teratur, tidak berhenti sebelum kita matikan. Itu berarti RAM kalian rusak. Solusinya sama seperti masalah RAM yang sebelumnya, tapi mungkin ya misal masih belum bisa, berarti motherboard kalian rusak, harus diperbaiki. Kalau nggak ya beli baru. Terus komputer kalian keluar pesan error disk boot failure, insert system disk or and press enter. Itu berarti kerusakan pada hard disk Anda atau sistem yang hilang pada hard disk Anda. Solusinya, pastikan hard disk kalian dikenal dalam sistem BIOS komputer. Caranya dengan memperhatikan tampilan awal, apakah ada ID atau hard disk yang muncul. Tekan Del pada saat awal menyala. Lalu lihat di standar setting hard disk Anda muncul atau tidak di situ. Yang kedua, jika muncul berarti hard disk bagus, hanya sistemnya aja yang hilang atau partisinya yang rusak. 3. Lakukan instalasi sistem lagi. Jika tidak muncul, hard disk Anda yang rusak. Yang 4, ganti hard disk baru, atau coba tepuk hard disk kalian secara perlahan gini. Tepuk pelan, jangan dijotos. Terus nyalakan lagi. Kalau bisa, segera backup data Anda. Kenapa ditepuk pelan? Sekedar memberi goncangan sedikit di motor hard disk yang macet agar bisa bergerak lagi. Terus komputer tiba-tiba tidak bisa membaca flash disk. Kalau ini biasanya itu kebanyakannya pada power supply komputer kalian yang sudah melemah, karena flash disk menggunakan listrik tegangan rendah. Jika powernya kurang, berdampak pada pembacaan data flash disk yang nggak bisa. Solusinya, kalau ada dana kalau memang udah nggak bisa dan ada dana, beli power supply baru. Kalau enggak, pindah colokan USB kalian ke paling belakang tuh, yang deketnya, yang langsung nempel di mainboard. Soalnya daya tegang listriknya lebih tinggi di situ. Lalu CD atau DVD-ROM sulit terbuka. Itu biasanya karena CD-ROM jarang dipakai atau udah tua usianya. Karet penggerak dari motor ke roda gigi mengendor, sehingga pada saat motor bergerak membuka pintu CD terjadi slip sehingga pintu tidak bisa terbuka. Solusinya, ambil sebuah paperclip, luruskan lalu tusuk pada bagian pintu CD-ROM yang ada lubang kecilnya. Dorong pintu hingga berhasil. Saran nih, sebaiknya jangan biarkan CD-ROM selalu kosong, isi paling tidak masukkan CD blank agar CD kosong, agar motor CD-ROM tidak macet. Next, monitor berubah-ubah. Kerusakan pada RGB monitor Anda
kemungkinan besar ada partian atau solderan yang terlepas, atau mungkin retak atau kabel monitor tidak terkunci dengan baik di VGA-nya. Solusinya, reparasi monitor kalian atau kencangkan kabel data ke VGA. Floppy disk menyala-nyala terus. Ada virus lokal di komputer Anda. Bersihkan dengan antivirus apa saja. Pastilah. Download di Google. Pasti kalian user Smartaf kan? Komputer tidak mau hidup. Udah wayai. Canda. Cara mengatasinya: cek koneksi kabel dari power outletnya ke tombol power pada PC. Cek apakah stabilizer berfungsi atau tidak. Itu jika kalian memakai stabilizer. Cek power pada CPU. Jika masih juga tidak mau hidup, permasalahannya mungkin terletak pada MB kalian. Apa itu MB? Motherboard. Kalau nggak bisa, beli baru. Upgrade RAM, upgrade PC kalian menjadi sobat sultan. Komputer mau hidup tetapi tidak mau booting. Cara mengatasinya: kenali terlebih dahulu bunyi bip ya, bip satu kali, tanda bahwa komputer kalian baik-baik saja, no problem. Bip satu kali panjang, terdapat problem pada memori RAM kalian. Bip satu kali panjang dan 3 kali pendek, kerusakan di VGA card kalian. Bip satu kali panjang dan 2 kali pendek, terjadi kerusakan di DRAM party. Bip terus menerus, kerusakan di modul memori atau memori video. Cek dengan menggunakan software diagnosa seperti Sysoft Sandra, PC Marco 4, PC Marco 5, dan lain-lain. Di mana nyarinya? Di Google. Komputer mau booting, tetapi selalu save mode. Sudah nyaman di save mode. Untuk masuk ke save mode-nya, tekan F8. Cara mengatasinya: restart kembali komputer Anda. Jika masih trouble, install ulang Windows. Untuk tutorial install Windows, kalau nggak salah di channel ini ada. Lalu jika masih save mode juga, berarti hard disk kalian yang bermasalah. Dengan cara cek dengan scan disk. Untuk scan disknya itu ada di pengaturan. Nah, ini dia yang sering sekali kalian rasakan, apalagi pengguna PC low end atau kentang, kita sering sebut kentang, yang tidak kuat PC kalian untuk ngedit, bermain game, dan lain-lain. Komputer sering ngehang. Yang pertama adalah cara untuk yang sering kita gunakan, yaitu pengguna NTEX di PC. Jadi tekan Ctrl Alt Del, lalu klik NTEX pada program yang not responding, yang ada tulisan not responding, pasti sering nih. Lalu tekan tombol restart pada CPU.
disebabkan hardware-nya tuh kena konflik, mungkin adanya penambahan hardware baru. Konflik antar hardware sering terjadi pada sistem operasi Windows. User Mac pasti jarang, kan high end. Lalu install ulang Windows Anda. Tetapi perlu diingat, sebelum reinstall Windows Anda, lepas dulu hardware baru Anda. Jalankan fasilitas Add New hardware yang terdapat pada kontrol panel. Pasti sih rata-rata yang kontrol Del itu. Text Manager. Monitor tidak mau menyala. Pastikan semua kabel power maupun konektor yang berhubungan dengan monitor ya. Pastikan itu masih oke. Pastikan juga pin yang ada pada port VGA masuk dengan sempurna, tidak ada yang bengkok. Apalagi tidak masuk semua, salah satu pin ke port VGA-nya. Jadi di pin portnya itu pastikan masuk semua. Jangan mungkin ada yang sudah patah satu mungkin, atau mungkin bengkok, itu nggak bisa. Lalu pastikan juga VGA card kalian oke, masih bagus. Nggak bisa beli lagi, kalian kan sultan. Nah ini, sound card baru tidak terdeteksi. Sound card tuh yang untuk mengeluarkan suara pada PC kalian ya. Cara mengatasinya, crash dengan sound card yang lama. Lalu cek apakah sound card onboardnya perlu dimatikan atau tidak. Jika Anda menginstal ulang sound card yang baru, biasanya dimatikan lewat jumper atau BIOS. Kalau enggak, beli speaker aja, kan suara CPU biasanya pelan juga. Beli speaker aja. Nah, untuk misal ada beberapa hal yang belum tersebutkan di sini, kalian bisa cek situs di link deskripsi untuk keseluruhan info masalah-masalah yang terjadi pada PC kalian. Untuk info lengkapnya sekalian cek di deskripsi. Saya Putra Bagus, terima kasih sudah menonton. Bye.